Shalom, kembali kita bertemu dalam ibadah online kita kali ini. Bersyukur kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan saat ini untuk dapat mengikuti ibadah online kita. Sebelum kita mulaikan ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini. Kami rindu Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagimu. Maka Tuhan, Engkau Tuhan menilik setiap hati kami, baik kami yang di tempat ini, baik jemaat yang di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau jamah kami semua. Kiranya Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, Engkau yang memberikan kami semua hikmat-Mu Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, amin.
kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, menuntun kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan
satu keluarga, yaitu keluarga di dalam Kristus. Terima kasih buat yang semua yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Tapi hari ini kita akan mendapatkan sebuah berkat yang baru yang akan memberkati kita secara jasmani maupun rohani. Siap saudara? Baiklah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau belajar akan pengajaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami. Setiap firman-Mu itu iya dan amin. Setiap firman-Mu itu ada kuasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Roh Kudus supaya kami mengerti akan firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus supaya kami diberkati lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari berikan senyum yang terbaik buat keluarga di sekitar kita, buat orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Senyum yang terbaik itu menghangatkan tubuh. Senyum yang terbaik itu membuat suasana menjadi lebih baik. Amin. Baiklah. Yuk kita sama-sama hari ini belajar tentang bagaimana penyertaan Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ini adalah janji Tuhan lewat firman-Nya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu berlaku di sepanjang masa. Bukan hanya waktu zaman Tuhan masih ada di dunia ini, bukan waktu ketika para rasul atau murid-murid Tuhan menulis semua pesan Tuhan. Tetapi ini juga berlaku untuk kita sekarang. Amin. Itu luar biasanya firman Tuhan. Itu luar biasanya perkataan Tuhan. Karena Tuhan tahu dan pasti apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu dan pasti musim apapun kita berada saat ini, Tuhan ada buat kita. Yaitu lewat firman-Nya hari ini. Amin. Yuk kita sama-sama buka di dalam Matius 6. Kita baca sama-sama dari ayat 25 sampai 34. Sudah siap? Kita siapkan Bible, Alkitab dan juga catatan supaya ketika kita dalam keadaan apapun, dalam musim yang mungkin tidak menentu, ataupun apapun kondisi kita saat ini menjadi sesuatu kekuatan baru, suatu iman, supaya iman kita bertumbuh dalam Tuhan dan kita bisa bergantung penuh dalam Tuhan dan kita bisa berkata-kata firman ini setiap hari. Amin. Yuk, sudah siap? Kita baca sama-sama ya. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kita baca sama-sama. Lewat pendengaran kita juga mendengar. Dan biarlah apa yang kita perkatakan, apa yang kita bacakan, apa yang kita ucapkan, itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberimbangkan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita stop dulu sampai ayat 26. Katakan sama-sama, yes, saya jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. 1, 2, 3. Yes, saya jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Amin. Yes. Yuk kita sama-sama baca lagi di ayat 27. 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah
Ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Hai orang yang kurang percaya, kita stop sampai di sini dulu. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Apakah kita mulai ragu akan janji Tuhan? Apakah kita mulai kurang percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan? Atau mungkin kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak menyertai hidup kita, seakan-akan Tuhan sedang tidak peduli dengan kita. Ayo kita introspeksi diri kita masing-masing, kita review diri kita sendiri. Apakah kondisi hati kita saat ini? Apakah kondisi iman kita saat ini? Apakah kita dalam kondisi sedang kurang percaya? Kalaupun kita dalam kondisi kurang percaya, merasa kurang mengalami, merasa bahwa seakan-akan Tuhan diam saja, merasa bahwa seakan-akan Tuhan jauh, ataupun merasa bahwa Tuhan tidak peduli. Di sini jelas dikatakan dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan mempertegas janjinya dalam kehidupan kita. Yuk, kita baca lagi lanjut di dalam ayat 31. Sebab itu, katakan dengan kencang, dengan iman yang kuat, karena ini adalah janji Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Dan apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Stop di sini dulu. Kita adalah anak-anak Allah. Harusnya kita mengenal Bapa kita di surga siapa. Betul nggak? Harusnya kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tapi apakah kita saat ini sedang berada di antara orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Allah? Kita introspeksi diri dulu ya. Kita review dulu. Oke? Lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa firman Tuhan, janji Tuhan. Tuhan sangat mengenal kita, karena kita adalah anak-anaknya. Tidak ada yang jauh mengenal kita dan tahu apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita mau, apa yang sedang kita butuhkan. Apapun kondisi kita saat ini, hanya Tuhan paling tahu. Jadi, firman Tuhan di sini jelas mengatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita baca ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita baca lagi mulai dari ayat 32b sampai ayat 34. Kita balik lagi ya, kita reverse ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Akan tetapi, kita ganti Bapamu, ganti menjadi Bapakku. Karena kita adalah anak Allah. 1, 2, 3. Akan tetapi Bapakku yang di surga tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Sebab itu, janganlah aku khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin artinya aku percaya. Yes, saudara. Kita lihat firman Tuhan sangat luar biasa. Mana ada sih janji-janji manusia yang bisa kita andalkan? Mana ada sih kita bisa berharap penuh kepada setiap manusia di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita? Karena berharap kepada Tuhan
lebih terjamin. Berharap kepada Tuhan adalah yang terbaik. Hari ini, judul firman Tuhan pada hari ini adalah jangan khawatir. Katakan kepada diri kita sendiri, jangan khawatir. Lebih kencang lagi katakan kepada diri kita sendiri, jangan khawatir. Karena Bapakku yang di surga, 1, 2, 3. Karena Bapakku yang di surga tahu yang terbaik untukku. 1, 2, 3. Tahu yang terbaik untukku. Di dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah ini diartikan bahwa kita harus ke gereja setiap hari? Kita harus mengisi hidup kita dengan pelayanan di gereja setiap hari? Bukan, saudara. Tapi ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan kingdom adalah tahta. Adalah bagaimana kita menempatkan seorang pribadi. Kalau Allah ada di dalam suatu kerajaan atau memerintah dalam suatu kerajaan, itu berarti sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita taruh, put the first, yang kita taruh sebagai yang pertama dalam hidup kita, dan seseorang yang kita percaya, seperti katakanlah kita percaya akan raja yang memerintah, kita percaya akan presiden yang memerintah, kita percaya tentang suatu pemerintahan. Begitu juga dengan ini. Bagaimana kita menempatkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kerajaan Allah benar-benar bertakhta di dalam kehidupan kita? Apakah kerajaan Allah benar-benar memenuhi hidup kita dan berkuasa penuh atas hidup kita? Apakah kerajaan Allah benar-benar memerintah hidup kita? Itu pertanyaan buat kita semua. Hanya kita yang bisa menjawabnya sendiri. Yang pertama adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Ini berbicara tentang put God first of all. Tempatkan Tuhan yang pertama dari segalanya. Supaya Tuhan, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, yang membangun kerajaannya, yang memerintah penuh, berkuasa penuh, dan juga yang memelihara, melindungi kita sepenuhnya. Karena itu adalah tugas seorang raja. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia dengan janjinya dan setiap apa yang diperkatakan. That's why, kenapa itu alasan kenapa Tuhan dengan sangat jelas dikatakan kerajaan Allah. Karena Tuhan ingin Tuhan sebagai penguasa hidup kita memberikan yang terbaik buat rakyatnya, yaitu kita. Memberikan kesejahteraan buat rakyatnya, buat anak-anaknya, yaitu kita. Supaya Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan peran Tuhan, yaitu memerintah penuh, mengurus kehidupan kita. Itu tugas raja ya, mengurus kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, melindungi rakyatnya, melindungi kita. Dan supaya kerajaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita. So yang pertama, ingat baik-baik. Tuhan berfirman, jangan kamu khawatir, karena kerajaanku, kerajaan Allah, yang memegang peranan penuh atas hidupmu. Kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita menghidupkan kerajaan Allah lewat hidup kita, maka firman Tuhan, janji Tuhan itu akan menyatakan setiap hari
bukan hanya di suatu saat, setiap hari. Yuk, selanjutnya yang kedua. Kita baca lagi, tetapi carilah dahulu yang pertama kerajaan Allah, dan yang kedua adalah kebenarannya. Yang pertama, biarlah kerajaan Allah memerintah atas kehidupan kita. Yang kedua, carilah terlebih dahulu kebenarannya. Kebenaran Tuhan ada di mana? Apa itu kebenaran Tuhan? Yaitu firman Tuhan, bukan pembenaran diri sendiri. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran itu. Roh Tuhan adalah kebenaran itu. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mau lebih mengenal Tuhan, kita mau mengalami Tuhan, kalau kita mau merasakan kebaikan Tuhan, kita mau melihat perbuatan Tuhan, carilah kebenarannya. Supaya kita lebih yakin. Dan iman kita, rasa percaya kita semakin bertumbuh. Itu fungsi dari kebenaran itu sendiri. Oke? Jadi mungkin kita selama ini berpikir, Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak berbicara. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan, inilah kebenarannya. Inilah jawabannya. Itu kenapa kita membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan supaya kita lebih mengenal Tuhan lewat kebenarannya. Lewat kebenaran inilah kita memiliki pengharapan. Kita semakin yakin dan bertumbuh dalam pengharapan dalam Kristus. Lewat kebenaran inilah yang menjamin iman kita untuk bertumbuh, yang menjamin iman kita terus semakin besar dan semakin yakin kepada Tuhan. Lewat kebenaran inilah hidup kita benar-benar hidup benar di dalam Tuhan. Jadi ada damai sejahtera yang mengalir kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita terjamin kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita mau cari janji Tuhan. Carilah di sini, karena ini adalah kebenarannya. Ini adalah kebenarannya. Ini adalah firman Tuhan, yaitu kebenarannya. Itu kenapa Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Buktinya lebih tepatnya kayak gitu. Kebenarannya, jaminannya. Seperti suatu produk, seperti seorang raja itu lebih meyakinkan rakyatnya atau anak-anaknya tentang pribadinya jika ada suatu perbuatan yang dibuktikan, suatu action, suatu tindakan. Begitu juga dengan Tuhan kita. Firman Tuhan ini adalah kebenarannya. Ini adalah janji Tuhan dan jawaban doa kita. Apakah kita baca firman Tuhan setiap hari itu menjamin bahwa kebenaran itu ada dalam kehidupan kita, hidup kita udah benar? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa sering kita menyelesaikan baca Alkitab? Seberapa sering kita baca Alkitab sehari? Itu tidak menjamin bahwa hidup kita benar. Tidak menjamin bahwa kebenaran firman Tuhan itu hidup lewat hidup kita. Why? Kenapa? Karena kebenaran itu akan terbukti. Kebenaran itu akan dinyatakan kalau firman Tuhan yang kita baca setiap hari, kita lakukan, kita taati, dan juga kita hidupi. Bukan hanya sekedar baca dan menghafal, tapi butuh tindakan. Amin.
Di dalam ayat yang terakhir dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan setiap pagi, setiap malam, setiap hari? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada pada kita, apakah kita sudah mengucap syukur? Karena Tuhan bilang, hari ini cukup untuk hari ini, besok adalah urusan besok. Mungkin ada di antara kita merasa, saya bisa mengatakan ini seenaknya atau tidak mengalami seperti teman-teman alami. Teman-teman, saya mau berbagi bahwa saya juga mengalami musim yang mungkin dibilang musim yang tidak terlalu baik, mungkin musim yang benar-benar menguji iman. Tapi saya mengalami Tuhan. Kenapa? Karena justru lewat musim ini, saya lebih ingin kerajaan Allah memerintah penuh dalam kehidupan. Saya lebih kepengen kebenaran Tuhan itu dinyatakan dalam hidupku. Karena saya yakin dan saya melihat, saya mengalaminya. Hari demi hari, Tuhan pelihara. Tuhan memelihara kita lewat pekerjaan kita. Tuhan memelihara kita lewat orang-orang yang mungkin membagikan apa yang kita butuhkan. Tuhan bisa bekerja lewat siapa aja dan lewat apa saja. Jadi kenapa kita mesti khawatir kalau kita masih bekerja? Kenapa kita mesti khawatir dengan apa yang akan terjadi besok? Ayo teman-teman, mulai saat ini kita yakinkan diri kita sendiri. Aku jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Karena Bapakku yang di surga memberikan yang terbaik buatku. Bapakku yang di surga memelihara hidupku sepenuhnya. Amin. Untuk teman-teman dan saya juga secara pribadi yang merasa lemah, yang merasa bahwa tidak ada kekuatan, yang merasa tidak ada pengharapan, tidak ada hari esok. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, ada hari esok, ada pengharapan, ada janji Tuhan, ada jawabannya bagi kita. Amin. Yes. Kenapa Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini? Tuhan mengizinkan kondisi yang menekan kita atau keadaan yang membuat kita merasa diri kita tidak berdaya dan lemah. Kenapa? Apakah Tuhan tidak sayang kepada kita? Apakah Tuhan tidak melihat usaha kita? Tidak. Tuhan sangat sayang kepada kita. Mari kita buka di dalam suatu ayat. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Ini sebagai firman Tuhan yang menguatkan kita. Kalau kondisi kita saat ini sedang lemah, kita perkatakan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini hidup dan kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yes! Amin! Saya mau seperti ini karena saya
mau lebih mengalami Tuhan. Saya mau menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan. Saya mau bercerita, berbagi kepada teman-teman bagaimana dahsyatnya Tuhan dalam hidupku. Firman Tuhan ini luar biasa. Justru dalam kelemahanku, dalam kelemahan saya dan saudara dan teman-teman, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya yakin kita semua saat ini perlu Tuhan menjadi segalanya. Saya yakin saat ini kita sedang bergumul dalam kehidupan kita. Saya yakin saat ini Roh Kudus sedang bekerja dalam kehidupan saudara dan juga saya, bahwa manusia secara duniawi aku sudah lemah, tapi aku bisa bermegah atas kelemahanku. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanku saat ini kuasa Tuhan yang sempurna menaungi hidupku. Siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan sepenuhnya, supaya hidup kita tidak menerima kekhawatiran? Siapa yang mau menerima janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bercerita, kita bisa membagikan kesaksian hidup kita menjadi kekuatan bagi orang di sekitar kita? Yang mau, mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Kami butuh Engkau yang menaungi kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau yang menjadi pemilik hidup kami sepenuhnya. Kami perlu Engkau lebih dari segalanya. Karena kami tahu, kami yakin, kami beriman bahwa Engkau yang menjamin kehidupan kami sepenuhnya. Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau lebih dekat kepada Engkau. Kami mau mencari Engkau, mencari kerajaan-Mu, supaya kerajaan-Mu itu bertakhta penuh dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami sejahtera, hidup kami damai, hidup kami penuh dengan sukacita, hidup kami terjamin. Bawa kami masuk ke dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan Yesus, kebenaran-Mu hidup di dalam kami, dan kami menghidupi kebenaran itu lewat hidup kami setiap hari. Maka dengan semua itu, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena justru dalam kelemahan kami saat ini, Engkau ada buat kami. Dalam kelemahan kami saat ini, kuasa-Mu yang sempurna menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang hidup. Kami mengucap syukur, kami mengenal Engkau. Kami mengucap syukur, kami bisa hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, amin.